pasar setan sebelum kejadian Lapindo. Nah, itu menurut saya mengada-ngada. Karena apa? Kalau pasar setan itu yang jelas menurut saya tidak ada. Kenapa saya bilang begitu? Karena setan itu cuma bisanya menggoda iman orang, mengganggu iman orang yang sedang berusaha untuk menjadi orang baik karena mematuhi perintah-perintah Tuhan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan channel saya Nandir Birang. Yang mana untuk sekarang channel saya ini mungkin agak berhubungan dengan tentang kesalahpahaman tentang agama dan arti-arti yang diyakini oleh para orang yang mungkin masih belum mengerti lah. Nah, saya bukan pintar, bukan pandai, enggak, saya cuma tahu dan yakin kalau keyakinan saya itu mungkin menurut saya itu masuk akal. Enggak tahu kalau menurut teman-teman masuk akal apa tidak. Kalau memang tidak masuk akal atau memang salah, biar tidak saling menyalahkan, saya harap komen yang mungkin mau mengutarakan salahnya saya di komen di kolom komentar nanti. Oke. Nah, untuk sekarang saya akan membahas tentang yang belum subscribe, di subscribe, di like, di komen, dan tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang sudah mendukung channel saya selama ini, selama berapa tahun ini, dan sampai sekarang saya masih aktif di konten untuk bikin kreator-kreator saya sendiri, saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan. Oke. Untuk pertama, saya akan membahas bukan perbedaan sih. Orang salah mengartikan dan salah menilai, dan bagi orang yang bisa dibilang sok sakti lah, orangnya punya kelebihan, bilang indera keenam. Nah, ini ada pernah orang bilang kalau sebelum lumpur Lapindo Surabaya atau Sidoarjo lah. Nah, itu pernah seseorang melihat ada pasar setan sebelum kejadian Lapindo. Nah, itu menurut saya mengada-ngada. Karena apa? Kalau pasar setan itu yang jelas menurut saya tidak ada. Kenapa saya bilang begitu? Karena setan itu cuma bisanya menggoda iman orang, mengganggu iman orang yang sedang berusaha untuk menjadi orang baik karena mematuhi perintah-perintah Tuhan kita masing-masing. Kalau agama Islam ya Allah Subhanahu wa taala, kalau orang Kristen mungkin keyakinannya beliau, Tuhannya beliau lah. Nah, itu setan. Nah, kalau menurut saya, kalau ada pasar setan, yang jelas setan itu tiap harinya butuh makan dan pasti punya suami istri dan punya anak. Kalau masalah itu saya tidak tahu. Yang jelas kalau ada pasar setan itu, saya berani memvonis kalau pasar setan itu tidak ada. Siapapun yang bilang begitu, saya berani memvonis tidak ada pasar setan. Karena kalau namanya pasar setan atau pasar manusia, itu tempatnya orang jual beli. Yang pastinya kalau setannya jual baju, pasti setan itu mau beli baju. Kalau jual sayur, pasti beli sayur untuk dimakan. Nah, itu sangat nyambung artinya. Kalau pasar setan itu pasti tempat jualannya setan gitu. Nah, setan itu sedang transaksi jual beli. Nah, itu menurut saya pribadi, saya tidak percaya. Nah, oke, untuk keyakinan saya dan kepercayaan saya, kalau
di pasar itu banyak setannya atau ada setannya, saya sangat percaya. Kenapa saya bilang begitu? Saya akan ambil contoh sedikit untuk memberikan contoh kepada teman-teman. Kalau di pasar itu ada setannya, teman-teman yang seiman sama saya mungkin akan percaya 100%. Kenapa begitu? Karena pastinya pikirannya itu sama dengan saya. Nah, kalau pasar setan saya tidak percaya. Kalau di pasar ada setan, itu sangat positif. Saya akan bahas kenapa saya bilang begitu. Kita akan ambil contoh kita pergi ke pasar, dan di pasar itu kan ramai, banyak penjual, banyak pembeli, orang mondar-mandir mencari sesuatu yang beliau perlukan. Ya seperti contohnya mau beli sayur, mau beli baju, mau beli sembarang lah apa yang ada di pasar, itu namanya pasar. Dan kenapa saya bilang di pasar itu banyak setannya? Kita ambil seorang cewek lah. Ada seorang perempuan sedang memakai baju yang sangat seksi, yang membuka auratnya, kelihatan kayak pakai rok, robeknya sampai tinggi. Nah, sangat sangat ketat lah istilahnya, bentuk tubuhnya itu kelihatan meskipun pakai baju tapi dia telanjang. Nah, itulah yang dinamakan setan. Setan itu menggunakan makhluk Tuhan ini untuk menggoda mata kita agar fokus kepada makhluk itu yang pakai baju ketat kayak gitu. Nah, itulah yang namanya di pasar ada setan. Setan itu mengganggu perasaan kita, mengganggu mata kita, sehingga kita itu kalau imannya tidak kuat, pasti pikirannya itu kemana-mana. Bukannya tidak kuat, itu dipastikan. Meskipun kita kuat, tapi pikiran kita pasti gerundel. Nggak, orang itu gini. Nah, dia kan hidupnya masing-masing. Karena setan yang menunjukkan itu setan. Dari rumah beliau itu, si perempuan itu berangkat pakai baju, sudah disuruh sama setan itu. Oh ya, saya pakai baju ini. Nah, nanti nyampe di pasar, makin jadi setan itu makin merdeka, menggoda orang-orang di sekeliling mereka, sehingga timbullah pikiran-pikiran yang jorok, pikiran-pikiran yang menimbulkan maksiat. Nah, kalau begitu sudah jelas kalau di pasar itu ada setannya. Setannya ya berbentuk manusia, dipoles oleh setan sehingga melihat body perempuan-perempuan seksi itu seperti itu. Itu semua direncanakan oleh setan. Begitupun sebaliknya, ada seorang laki-laki dipandang oleh perempuan, mungkin perempuan itu melihat kita itu bodinya bagus, postur tubuh kita bagus, gagah apa. Nah, itu perempuan juga tergoda juga. Nah, itu memang itu melalui perasaan, tapi dilebih-lebihkan oleh setan itu. Makin ditambah, tubuh kita itu makin dipoles sehingga kelihatan di mata lawan jenis kita itu seakan-akan menggoda. Jadi kita itu bisa tertarik, ada pikiran yang seandainya aku dapat itu begini begitu, kayak apa, pokoknya jorok-jorok semua. Nah, timbullah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh kita semua. Nah, itulah penjelasan dari saya. Mudah-mudahan teman-teman semua mengerti dan tidak salah paham antara pasar setan dengan setan di pasar. Nah, oke. Cukup sekian dulu dari saya, penjelasan dari saya dan ilmu sederhana ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua yang mungkin bisa memahami tentang perbedaan atau arti kata yang kayak sekarang ini, dan
biar tidak percaya sama orang-orang yang bisa melihat makhluk-makhluk Tuhan yang tidak bisa dilihat dengan makhluk-makhluk Tuhan kita ini manusia biasa, terkecuali para nabi. Nah, itu biar tidak merusak pikiran kita atau iman kita. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.